Salam, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Yurian Penumenta Melap. Saya mahasiswi dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang, NIM 101 2021 0246, kelas B, semester 1, Prodi Pendidikan Agama Kristen, UTS mata kuliah Sejarah Gereja Umum. Jadi di dalam video kali ini, saya mau menceritakan tentang riwayat hidup singkat dari tokoh sejarah gereja, yaitu tokoh Both William. Yang pertama adalah riwayat hidup singkat dari tokoh Both William. Both William dilahirkan di dalam sebuah keluarga miskin, yaitu di Nottingham, Inggris, pada tanggal 10 April tahun 1829. Kedua orang tuanya merupakan anggota gereja Anglikan. Nah, gereja Anglikan ini merupakan tradisi di dalam kekristenan yang terdiri dari gereja-gereja yang secara historis terkait dengannya ataupun memiliki keyakinan, praktik ibadah, dan struktur gereja yang sama. Pada umurnya yang ke-15 tahun, Both William mengalami pertobatan secara sadar. Akibat dari pertobatannya itu karena ia mengikuti kebaktian kebangunan rohani yang diadakan oleh gereja Metodis. Pertobatannya ini menyebabkan ia berpindah ke dalam gereja Metodis dan menjadi pendeta di dalam gereja ini. Ia bekerja sebagai pendeta di daerah termiskin di dalam kota London, yaitu tepatnya di London Timur. Yang kedua adalah peranan Both William di dalam perkembangan sejarah gereja. Both William sangat prihatin dengan kemiskinan warga jemaatnya, dan ia berusaha untuk menghimbau gereja Metodis agar mengatasi masalah-masalah kemiskinan tersebut. Tetapi Both William berkhotbah di luar gereja sehingga menyebabkan ia dikeluarkan dari gereja Metodis. Kemudian Both William berpindah ke dalam suatu gereja pecahan yang bernama Persekutuan Baru Metodis. Ia bekerja di gereja ini selama 9 tahun dan kemudian ia keluar lagi dari gereja ini pada tahun 1861 dan ia melakukan pengkhotbah keliling tanpa ada ikatan dari gereja. Both William juga sangat prihatin dengan kemiskinan yang menimpa penduduk di London Timur. Penduduk di sini bekerja sebagai buruh pabrik dengan penghasilan yang sangat rendah. Ia menghimbau gereja-gereja resmi untuk mengadakan perbaikan-perbaikan sosial, akan tetapi mereka tidak menghiraukannya. Kemudian ia mendirikan suatu lembaga yang bergerak di bidang sosial yang diberi nama dengan Christian Mission atau yang biasa disebut dengan Misi Kristen pada tahun 1865, tetapi kemudian diubah namanya menjadi Salvation Army atau yang biasa disebut dengan Bala Keselamatan. Kemudian Both William melihat bahwa gereja terpanggil untuk mengangkat manusia yang miskin, tertindas, dan manusia yang diperlakukan secara tidak adil. Organisasi Bala Keselamatan ini dibentuk menurut model tentara Inggris yang menyediakan seragam dan tanda-tanda pangkat militer bagi para pejabat-pejabatnya. Both William sendiri menjadi jenderal yang pertama. Pada mulanya, Both William mendapat kritik yang tajam dan perlawanan yang keras. Banyak pengikut Bala Keselamatannya yang ditangkap dan dikejar-kejar, namun sikap ini kemudian menghilang. Yang ketiga adalah karya-karya dari Both William. Pada tahun 1890, Both William menulis sebuah karangan yang berjudul In Dorcas, England and the Way. Dalam tulisan ini, ia melukiskan kepincangan sosial ekonomi dan nilai-nilai moral. Both William mengusulkan agar diadakan perbaikan-perbaikan, misalnya menampung wanita-wanita tunasusila, mendirikan rumah pendidikan bagi gadis-gadis agar mereka tidak menjadi wanita tunasusila, dan membantu memperbaiki kehidupan para buruh pabrik dan para pekebun. Both William dengan Bala Keselamatannya mempraktikkan sendiri ide-ide tersebut. Dalam usaha untuk memperbaiki kesenjangan sosial tersebut, ia dibantu sepenuhnya oleh seorang wanita yang dikawininya pada tahun 1855 yang bernama Katarina Moffat. Di Indonesia, Bala Keselamatan mulai masuk pada tahun 1894. Mereka bergerak dalam bidang sosial, pendidikan, dan pelayanan medis. Pusat Bala Keselamatan di Indonesia
dapat dibantu. Yang keempat, hal-hal yang dapat diteladani dari tokoh William Booth adalah yang pertama, setia dalam perkembangan sejarah gereja. Yang kedua adalah setia melayani Tuhan. Yang ketiga, prihatin dengan kemiskinan yang dialami oleh warga jemaatnya. Yang keempat, bersosialisasi dengan masyarakat kecil. Demikian cerita riwayat hidup singkat